Sama kayak di apa namanya? Ini mulai di record ya? Apa si Denny? Udah belum? Oke. Jadi ini tuh penurunan sama kayak di fondasi dangkal. Paling bedanya dikit lah. Penurunan nih. Sama aja. Intinya sama, ada elastik, ada konsolidasi, sama penurunan total. Nah, paling pembedanya adalah, bentar ya sambil gue buka referensinya. Pembedanya cuma di elastiknya doang. Kalau rumus konsolidasi sama, kalau rumus elastiknya beda. Atau jangan dari sini juga sih, dari PPT juga bener kok. PPT minggu berapa itu ya? Ini enggak nih. Nah ya ini. Nah ini nih. Jadi sama kayak di kuliah kalau ini penurunan. Nah jadi pertama gue jelasin elastik. Elastik ini kayak gini nih ininya. Ini elastik SE. Ada S1, ada S2, ada S3. Nah, terus dijelasin di sini S1 tuh ini non elastiknya. Kalau S2 itu akibat beban di dasar, jadi akibat IP. Tapi kalau S3 dia sepanjang tiang, jadi akibat QS lah pokoknya. Nah, S1 ini udah ada rumusnya, jadi sebenarnya penurunan elastik di fondasi dalam ini nggak terlalu susah lah. Jadi mungkin nggak perlu gue tunjukin banyak dari Excel gue. Nah, S1 ini rumusnya kayak gini nih. Nah, paling ya gue jelasin nih. QWP itu apa? QWP itu sama aja kayak QP tapi dibagi sama FS-nya gitu. Kan kalau normalnya QU kan, QU sama dengan QOL. Coba. QOL sama dengan QU bagi FS kan. QU bagi FS. Nah, kalau di sini QWP itu sama dengan QP bagi FS gitu. Jadi nah, kan di sini di itu tuh. Beban dipikul ujung tiang di bawah dalam kondisi beban kerja. Nah, beban kerja ini dalam kondisi sudah dibagi sama faktor safety-nya gitu. Jadi QWP ini rumusnya sama dengan QP bagi FS. Terus juga QWS juga sama. QWS rumusnya sama dengan QS bagi FS gitu. QS bagi FS sudah. Terus L-nya panjang tiang kan. HP, EP ini sama di lateral sama lah gitu. Terus koefisien yang bergantung pada, nah koefisien ini sebesar 0,6. Kalau di buku sini dijelasin sih. Ada range-nya sebenarnya. Elastik. Oh ini ya. Nah, ini grup. Oh nih. Nah nih. Ini jadi yang di PPT dari ini sumbernya dari sini nih. Nah ini sama kan tadi ini cuma versi Inggrisnya aja. Nah yang epsilon nih nyebutnya epsilon kan. Itu koefisien yang range-nya dari 0,5 sampai 0,7. Nah buat kalian ini kalian buatnya di tengah-tengahnya lah, median dari ininya 0,6 atau berapa. Buat aja 0,6 gitu. Buat aja 0,6. Disamain aja jadi 0,6 lah gitu. Nih di sini kan udah ada epsilonnya juga tuh 0,5. Kalau kondisi maksimumnya 0,7 tapi pilihnya 0,6 aja gitu. Lanjut, kan udah semua ya. Terus S2 itu, nah ini kan, jadi beda ya antara QWP gede sama QWP kecil, beda ya. Kalau QWP gede kan dalam
dalam kilonewton kan. Jadi tidak dalam bentuk luasan, tapi kalau QWP kan dalam bentuk ini, yang QWP kecil dalam yang bentuk luasan gitu. Jadi kalau QWP yang gede ini dalam kilonewton, tapi kalau QWP kecil dalam kilonewton per meter kan, per meter kuadrat gitu. Dan itu beda ya. Jadi kalau yang di S1 kan makanya QWP gede, tapi kalau yang di S2 QWP-nya kecil. Jadi dapetin QWP-nya dulu yang gede, tapi dibagi sama AP luas tiangnya. Dapatlah. Jadi QWP dikali sama D dibagi sama ES dikali sama 1 dikurang US. US ini angka Poisson. Kalau di kalian di korelasi mungkin inilah V mungkin gitu kan. V kuadrat. Nanti kalau ini jadi kuadrat, IWP faktor pengaruh. Ini langsung ambil angkanya segini gitu. IWP-nya emang 0,85. Udah S2 begini. Terus S3 QWS. QWS-nya yang gede, QWS bagi P ini panjang. Ini perimeter. Oh, ini keliling. Perimeter kali panjangnya. Kali sama diameter bagi sama ES. Satu ini ya, ini IWS. Oh ini. Kalau ini tuh kan tadi IWP 0,5. Tapi kalau yang S3 dia IWS. Nah, terus ini rumusnya kan. Nah, udah. Ini mah gampang lah, nggak terlalu susah. Rumusnya langsung jadi. Terus kalau kan ntar dapat SE kan. Tadi kan SE sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Nah, buat grupnya ya gampang ini, tinggal kan ini nih, ini jadi SE kan, ini jadi SE, tinggal di akar. Jadi ini apa nih, lebar kelompok tiang dibagi sama diameter dikali sama SE gitu, dikali sama SE. Jadilah jadi penon tiang grup. Nah, yang dicari adalah dalam bentuk grup gitu, dalam bentuk grup. Jadi setelah dapat SE dalam tiang tunggal, langsung dikali sama ke jadi grupnya. Nah, grupnya ini rumusnya tinggal gini doang gitu. Udah gitu doang. Elastik. Jadi nggak sesusah kayak di dangkal yang sampai cari ISIF A1 A2, nggak nyampe kayak gitu. Paling yang perlu gue ya apa, ada yang mau nanya? Mau nanya bang. Ya. Berarti untuk lebar kelompok tiang itu berdasarkan yang konfigurasi kemarin ya bang. Ambil yang kan ada yang terpanjang sama terpendek, berarti lebar itu terpendek ya bang. Yang iya. kelompok tiang. Berarti kalau ini lebar terpendeknya gitu. Nah, terus untuk yang penurunan elastik ini, dia tuh pakai yang jenisan tanah ini bawah pondasinya bang, buat ujung kipe-nya ya bang. Nah, itu dia. Itu yang perlu gue jelasin lagi. Kan kalau di pondasi dangkal, makanya yang apa tadi kata lu? Di bawah bang. Bawah tiang kan? Bawah tiang. Berarti yang dicari adalah berapa ES yang di bawah tiangnya. ES sama MUS kan. ES MUS-nya berapa yang di bawah tiang. Nah, kalau ya di pondasi dalam, kan tadi udah dijelasin klasifikasinya di awal. Jadi nih. Jadi kalau S1 itu elastik biasa kan. Tapi kalau S2 akibat beban di dasar, jadi pengaruhnya dari di bawah tiang. Tapi kalau S3 pengaruhnya akibat di panjang selimut tiang. Jadi penggunaan angka Poisson sama apa namanya, sama elastik itu dari ya sepanjang tiang sama di ujungnya gitu. Jadi kemungkinan semua lapisan itu bakal kena gitu, bakal dipakai ES sama MUS-nya gitu. Jadi bakal kepake semuanya. Berarti dia di S2-nya itu pakai yang
di bawah tiang ya bang, sedangkan yang di S3 pakai yang sepanjang selimut tiang ya bang. Nah ya, kayak gitu. Jadi di Excel kalian itu kalian jabarin dulu elastisitasnya sama angka Poisson. Nah, elastisitas ini yang pakai yang kondisi Andrin ya. Ini kondisi Andrin EU. Bukan yang efektif. Kalau efektif kita gunakan di dangkal doang. Kalau di dalam dia makanya kondisi Andrin gitu. Nih kayak gini kan dijabarin dulu EU sama MIUS. Sama kayak di daya dukung tiang tunggal. Di dukung tiang tunggal kan kalian ada yang asumsi kan, asumsi kalau si tanahnya itu nggak nyampe di bawah tiang gitu kan. Ada yang perlu kalian asumsi sama di penurunan pun juga begitu. Kalian buat asumsi sama dengan tanah di atasnya gitu. Ini buat MIUS-nya, tapi kalau buat elastisitasnya kita bisa kasih lebih lah gitu. Kita kasih lebih berdasarkan dari nilai N60 yang kita taruh di mana namanya di ini di daya dukung tiang tunggal. Kita pakai dari situ, baru kita kalikan dapat nih EU-nya. Udah gitu doang. Jadi pas dipisahkan, nah ini gua ada gini kan, ES ujung otomatis dia mesti di S2 kan, berarti makanya yang di ujung tiang yang ini kan. Terus misalkan yang friksi kan banyak kan tanahnya berlapis tuh yang buat S3 ya, tinggal di rata-rata aja di average gitu. Nah ini nih contoh, udah di rata-ratain di average dari 0 sampai kedalaman ini buat tiangnya 12 meter ya, jadi di antara sini gitu. Jadi seperti itu cara buat rumusnya. Jadi yang perlu diperhatiin di ES sama MIUS-nya yang bakal beda gitu. Jadi kalau di S2 ini S2 ES-nya yang di ujung tiang itu berapa, terus MIUS-nya juga yang di ujung tiang berapa. Tapi kalau buat S3 ES-nya yang sepanjang tiang. Tapi kalau terus buat MIUS-nya juga sepanjang tiang gitu. Mau nanya bang, Ya. itu kan nyari ES sama MIUS bang, itu nggak sama kayak peneliti dangkal ya bang, kayak dia tuh pakai rata-rata ekuivalen bang, jadi dikali IS per kedalaman sama dikali sama kedalamannya bang, ditambah baru dibagi sama total kedalaman gitu bang, apa enggak bang? Oh, yang di rata-ratain itu ya? Iya bang. Enggak, langsung di rata-ratain aja. Tapi kalau mau buat itu ya nggak apa-apa. Kalau ini gue langsung rata-rata, tapi kalau mau buat per kayak ekivalen kan dibuat per ketebalan, misalnya di elastisitas ini terus dikali sama ketebalannya gitu kan, sama dibagi gitu, dibagi sama hasilnya nggak beda jauh, tapi itu yang lebih valid gitu, rata-rata yang lebih valid. Sama kayak di dangkal kemarin kan, berarti ya itu hasil yang lebih valid, average yang lebih valid per kedalamannya gitu. Ya lebih baik kayak gitu emang sebenarnya, bukan yang di average saja. Berarti ya sama kayak kemarin kan, ES-nya sigma ES dikali sama ketebalannya berapa kan, apa ketebalan intinya, delta H dibagi sama H-nya berapa gitu, sigma S kali H delta H dibagi sama H-nya gitu berapa, ntar dapet kan
ES rata-rata berdasarkan per kedalaman tanahnya gitu. Jadi kita memperhatikan si ketebalan tanahnya gitu, bukan dari elastisitasnya aja, tapi kita perhatikan dari ketebalannya. Ya mungkin seharusnya gitu sih, mungkin ini gua belum benar, seharusnya sama kayak yang di dangkal kemarin. Udah, ada yang mau tanya lagi? Lanjut, kalau nggak ada, lanjut ke konsolidasi. Konsolidasi juga sama aja sebenarnya. Nah, kalau konsolidasi sama aja, paling dia ada 2 metode yang harus gue jelaskan. Di sini nggak dijabarin sih. Oh, paling ini doang nih. Jadi konsolidasi itu kalau di dangkal kan metode 1V bagi 2H gitu kan, gitulah metodenya, metode 1V per 2H gitu. Tapi kalau dalam dia ada 2. Ini di sini metodenya adalah 1V di per 4H gitu. Jadi ada 2 ya metodenya. Jelek banget ini. Jadi kalau dalam itu ada 2 metode 1V 2H sama metode 1V per 4H. Biar kalian mudah, jadi kalian pakainya metode 1V 2H aja. Jadi sama kayak yang dangkal gitu. Nah, itu maksudnya apa? Metode 1V 2H sama 1V 4H. Nah, dari tampak inilah, ini udah kelihatan kan? Ini ngeblur sih di sini. Nah, di sini aja lah ya yang lebih jelas. Nih. Nah, ini oh 2V 1H anjir lah. 2V 1H. Terus ini 1V 4H ya. Atau 4H 1V. Oh, kayaknya 4V 1H ya. Ini 2V 1H. Berarti ini 4V 1H. Iya benar 4V 1H. Jadi kalau dari sini, ini kan metode nih 2V 1H. Nah, ini 2V 1H tuh begini modelannya. Jadi ngitungnya dari sini, tapi ngitungnya dari 2/3L. Kalau di pondasi dangkal kan bentukan trapesiumnya kan dari sini kan, dari bawah pondasi. Tapi kalau di pondasi dangkal dia dari sini, ini dari sini. Jadi sepanjang 2/3L nya berapa gitu, 2/3L nya berapa baru dihitung di sininya, dihitung di sini baru terusin ke bawah gitu ininya, garis trapesiumnya dengan 2V 1H. Tapi kalau dia apa namanya, kalau dia ini 2V 1H, tapi kalau 4V 1H itu dia, bentar ya gue tunjukin kayaknya di buku itu tuh ada. Buku mana itu ya? Oh, di ini. Penurunan.
Ini kali ya, coba yang jelasin lagi. Mana ini, kok nggak ada? Geser. Maaf bang, Ya, kenapa? screen abang lagi dijelasin apa ya bang? Jelasin metode, nggak kelihatan ya itunya ya? Di saya masih di itu bang, kayak di PPT bang. Serius? Iya bang. Bentar, berarti gue coba ulang. Stop sharing. Ini udah belum? Udah bang. Buset, contoh cuma di situ dong. Nah ini nih, tapi adanya di contoh doang. Adanya baru di contoh soalnya. Nah ini nih, gue gedein lagi lah nih. Nah, nih kayak di sini kan, ini 1:4, ini 1H 4V gitu kan, 2H 4V. Yang ini 1H 2V ini kan. Nah bedanya adalah kalau 1/4 itu dia ngitungnya dari permukaan si file cap-nya. Nah jadi dari sini terus nyambung ke sini, dia nyambung sini gitu kan. Jadi dia modelnya kayak gini bentukan trapesiumnya, agak beda sama yang di Nangka kan. Kalau metode 1:4, jadi 4V 1H kayak gini. Terus dilanjutnya begitu. Tapi kalau dia kalau metode 1:1H2V dia dari sini hitungnya, yang begini dari sini, atau dibuat beda lah ini. Dari sini begini ngitungnya, langsung dia kan lebih simpel kayak gini ya. Nah, tapi dua metode ini ya benar dua-duanya. Nah terus dari panjang ini sini sama dengan 2/3L. Coba aja cek nih, ini kan panjang tiangnya berapa nih? Panjang tiang 12,4 dikali 2 dibagi 3 berapa tuh? Tes. 2/3 dikali 12,4 8,2 anjir. Pokoknya begitulah dia. Jadi misalkan tiang kalian ini 12 meter dan 12 meter, berarti ini 8,3 sebenarnya itu. Oh ini 8,3. Oh berarti udah bener ini. Ini nggak gara ngeblur ini. 8,3. Kalian buat cek aja. 12,4 dikali sama 2/3 nya itu berapa? Sama dengan ini. Jadi ngitungnya dari ngitung penurunan dari sini nih, dari 2/3 L nya udah. Nah ini baru metodenya.
Nah, metode yang kita pakai cuman yang merah ini nih, yang gue garis merah. Jadi metode 2V1H gitu. Cukup itu aja buat mempermudah. Jadi yang dipakai adalah metode ini. Lanjut, karena dicontoh juga ini kan 2V1H. Ya udah, paling itu doang. Jadi ngitungnya mulai dari sini, bukan dari dasar sini. Udah, terus apa lagi ya? Selebihnya sama kan. Paling yang diperhatiin adalah di tanah kerasnya itu di mana gitu. Tanah kerasnya di mana? Nah, ini rock ini tanah keras kan. Ketika dia lempung dia masih ada penurunan. Kalau pasir dia nggak terjadi konsolidasi kan. Berhentinya konsolidasi adalah di tanah keras. Nah, kalau di pondasi dalam kan dia rentan ketika tiangnya itu menyentuh tanah keras gitu. Kayak misalkan tiang lu itu panjangnya 20 meter. Panjang tiang lu misalnya 20 meter, lebih dari ini lah. Nah, di 20 meter itu rentan udah langsung ketemu tanah keras. Jadi ada kemungkinan misalkan nih, tiang kalian misalnya habis sini lah, habis sini. Tiang kalian 20 meter. 20 meter. Nah, di tanah kerasnya ini dia udah tanah keras. Nah, itu berarti nggak ada konsolidasi. Langsung aja jadi tidak terjadi konsolidasi gitu. Kalau tanah kalian masa tanah kalian udah menyentuh NSPT di atas 30 gitu. Terus nih kayak di bawah nih, ini kan gue jelasin dong. Hanya tiang gua 12, penurunan dihitung dari 2/3 L dari si panjang tiangnya. Jadilah dihitung dari di 8 meter ke bawah gitu. Jadi 8 meter ke bawah, batas penurunannya adalah yang NSPT di atas 30. Jadi kalau udah itu dia udah tanah keras. Metodenya ini nggak kebalik ya tadi ya. 2V1H. 2V1H. Ini metodenya yang dipakai kan. Terus ya ini sama lah, data labnya juga sama. Ada UDS1, UDS2 gitu kan. Paling bedanya penggunaan data lab ini ada dua kan, karena kan kalian di gedung B kan ada 2 borlok, jadi kalian pakai data labnya ada 2 gitu, dan pendekatannya adalah begini, dari sinilah nih, misalkan ini nih, kita fokus di ininya nih, ini kan, jadi kan si borlok ini menghasilkan namanya data lab DB kan, DB misalnya ini DB03 berarti. Terus yang ini menghasilkan DB02. Nah, gimana mencari data lab yang dia sondir? Kan kalau sondir gak ada data labnya. Nah, caranya adalah pendekatan gitu. Jadi sebenarnya data lab dari borlok nggak bisa dipakai buat sondir, cuman karena keterbatasan data kalian bisa menggunakan pendekatan gitu. Jadi data lab misalkan di sini bisa dipakai buat si sondir yang ke sini, bisa ke sini, sama bisa ke sini. Nah, buat data lab yang di sini berarti bisa digunakan ke sini juga gitu. Jadi menggunakan pendekatan gitu. Jadi misalkan si DB 03 berarti digunakan buat zona 1, 2 sama 3. Terus DB 02 digunakan untuk data lab untuk zona 4 dan 5 gitu. Jadi lakukan pendekatan gitu.
udah. Terus lanjut ini udahlah gitu sama. Nah ini yang gue bilang, karena memungkinkan si itunya udah menyentuh tanah keras. Kenapa? Nah ini nih, di gue ada tanah keras, jadi si zona 1 gue nggak menyentuh, nggak terjadi konsolidasi. Kalau kalian kan pondasi dangkal semua tanah kemungkinan mengalami konsolidasi kan, karena di kedalaman 10 meter baru kalian nemu tanah keras. Karena ini pondasi gue di belasan, jadi ada kemungkinan dia udah menyentuh tanah keras. Kayak yang ini zona 1 udah menyentuh tanah keras, jadi tidak terjadi konsolidasi. Kok bisa? Nah jadi dari mana ya, kita lihat dari sinilah tiang tunggal. Nih zona 1 kan yang tadi, kenapa tidak terjadi tanah keras? Tiang gua 12 meter, N60 nya udah 33, kan otomatis udah keras, jadi nggak terjadi konsolidasi gitu. Begitu jadinya. Biasanya kalau di ujung sondir dia udah nggak terjadi konsolidasi karena tanahnya udah keras gitu biasanya. Karena kan biasanya di ujung sondir tuh udah nilainya udah 30-an tuh. Kayak ini kan sondir zona 5 udah 33, berarti nggak terjadi, biasanya begitu. Makanya kenapa bisa ada yang tidak menyentuh tanah keras, jadi nggak terjadi konsolidasi. Terus ya sama lah kayak yang udah kalian kerjain sebelumnya. Ini sama lah kurang lebih gitu kan. Paling perbedaannya kan kalau di mana, nggak usah di sini lah. Nih dari sini kan kalau di pondasi dangkal kan begini nih, ada pondasi dangkal begini, terus kan dia begini terus si bebannya kan kinol. Wow, kalian ingat itu kan kinol, tapi kan itu dalam kilonewton per meter kuadrat. Nah tapi kalau di